Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini bersamaan dengan orang wukuf di Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, Bu. Baik, kita mulai. Pertama, satu, amalan kita. Tolong, ini hari keempat evaluasi ya. Jadi kalau 3 hari kemarin belum dikerjakan, sekarang rencanakan tidak boleh kelewat lagi. Baik, kalimat nabinya satu, saya agak cepat. Al-amalus salih. Kata Nabi, perbanyak amal saleh. Ma minal ayyami al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah. Amal saleh. Satu, amal saleh. Mohon izin sebentar, boleh saya hapus yang ini dulu? Mudahkan ya. Paling enak di sini kajian datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri dan hapus sendiri ya. Masya Allah. Bapak tinggal lihat aja lah. Baik. Sudah? Yuk kita lihat bagaimana menemukan amal saleh. Tidak mungkin kita kerjakan kalau tidak tahu bentuknya kan? Baik, saya berikan ilmu yang kedua pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menemukan amal saleh itu gampang. Setiap ada kalimat iman, kata iman di dalam Al-Quran, apapun bentuknya, mau amanu, yu'minun, mu'minun, mu'minin, itu pasti setelahnya amal saleh. Ingat ya, setelah menemukan kalimat iman, setelah kalimat iman itu pasti amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salat. Nah, sekarang kita ambil poin-poinnya. Apa saja misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman muncul kalimat salat. Berarti salat amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq amal saleh. Walladzina yu'minun, iman lagi, bima unzila ilaik. Setelah iman ada kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan pada Nabi? Al-Quran. Berarti baca Quran termasuk amal saleh. Masya Allah. Sekarang kita praktekkan rumus hadisnya. Kalimat nabinya perbanyak amal saleh. Terapkan. Satu, salat, berarti perbanyak salat. Masya Allah. Ayo, salat dalam sehari ada berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Ya Allah ya Rabbi, sampai usia segini masih 17 rakaat aja. 5 waktu aja. Ada anak usia 7 tahun mengerjakan salat 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Butuh berapa tahun lagi untuk bisa menambah dari itu? Baik ya? Nah, jadi yang fardu ada berapa? Yang wajib ada 5 waktu 17 rakaat. Karena rumusnya tambah, maka lebih daripada ini. Awas, lihat. Dan rumus fikih ketika menambahkan itu beda dengan hitungan matematika. Kalau matematika tambah dari yang sudah ada, ya. Oh, berarti subuh tadi 2 rakaat, besok jadi 3 misalnya. Nah, itu keliru. Rumus fikih mengatakan kalau yang wajib ingin diperbanyak, redaksi hadis perbanyak tambah, maka ditambah dari yang wajib namanya sunnah. Namanya apa? Sunnah. Maka keluarkan salat-salat sunnah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Coba semua itu 10 hari aja maksimalkan. Ayo, salat apa saja? Tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79, kan? Ada tahajud. Baik. Apalagi? Salat duha, baiknya. Apalagi? Rawatib berapa rakaat? 12, tahu dari mana? Ayo. 12 saja kan, jangan-jangan nggak pernah disebutkan. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 414 ada 12 rakaat rawatib dari Ummu Habibah, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12, ya. Kata Nabi, awas hati-hati, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten selama hidupnya menunaikan salat sunnah 2 rakaat itu, 12 rakaat itu, maaf, akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Tidak cukup dengan amin, amalkan dulu, ya. Amin nggak dikerjakan nggak akan dapat. Ya, ayo coba keluarkan, ya. Ayo yang sudah kelewatan nih, ya. Yang kelewat, ayo maksimalkan. Tadi malam nggak tahajud, berarti besok saya harus bangun. Ya kan? Kemarin misalnya belum menunaikan rawatib kurang, sekarang maksimalkan. Ya, maksimalkan, tambah.
Dan ingat rumusnya, setiap Anda selesai menunaikan amalan ini, bertobat, istighfar, ingat dosa, kerjain lagi amal saleh. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Baca Al-Quran, amal saleh. Kemarin baca berapa ayat? Sekarang mau baca berapa ayat? Tuh ya, kalau tidak direncanakan nggak akan tertata amalannya. Direncanakan. Sekarang misalnya 10 ayat, besok 20 ayat, besoknya lagi 30 ayat. Maksimalkan. Kalau tidak pernah direncanakan nggak akan diamalkan dan tidak akan tertata. Biasanya orang-orang yang tidak merencanakan amalan, mohon maaf, itu tidak akan konsisten. Kalau pengen baca, kalau tidak ya tidak, gitu kan? Makanya rumusnya nanti dalam Al-Quran dan hadis Nabi, rencanakan setiap amalan, maksimalkan. Maaf, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau dari semua amal soleh ini ingin kita kerjakan, misal ya, dan caranya mudah tapi semua dapat. Manusia kan umumnya ingin begitu ya, gampang caranya, dapat semuanya gitu ya. Kira-kira ada tidak amal soleh yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis yang kalau dikerjakan itu semua, yang lain bisa ikut? Abu Daud. Teruskan hadisnya. Nomor hadis 2452. Kita berikan petunjuk Nabi ya, yang ibu bapak kalau mengerjakan amal ini aja, itu yang lainnya ikut semua tuh. Umumnya akan ikut. Baik, saya ulangi, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 2452. Abu Daud bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman, Bu. Pak ya, Sulaiman. Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Ya. Hafalnya bukan di luar kepala, di dalam kepalanya. Ya, jadi luar biasa hafalannya. Jadi kalau ditanyakan apapun tentang hadis, itu lisannya mudah melunakkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini gak ada hadisnya. Saking mudahnya melunakkan hadis, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, ini kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, dikasih besi jadi apa aja, jadi perisai, jadi pedang, jadi macam-macam. Maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dari situlah kemudian populer sebutan dengan Abu Daud. Dari 500.000 hadis itu diseleksi oleh beliau menjadi 4.800 hadis untuk dituliskan dalam kitabnya. Diberi nama dengan kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab khusus petunjuk untuk fikih ibadah. Jadi kalau ibu dan bapak misalnya ingin bagus ibadahnya, ya, yang paling tepat cari kitab Sunan, Bu, Pak. Di situ kumpul semua cara sholat yang bagus, ada di situ. Coba deh misal ya, maaf. Ibu bapak sekalian dari i'tidal nih berdiri, tiba-tiba mau sujud. Yang duluan apa? Telapak tangannya atau lututnya dulu? Awas, hati-hati nih ya. Di satu tempat di Bekasi pernah suami istri nggak tegur sapa gara-gara persoalan ini. Suaminya pulang ke rumah, Ustaz, tiba-tiba yang turun lututnya dulu. Begitu salam kata istrinya, papa sholat gak sesuai sunnah. Kenapa harusnya telapak tangan dulu? Kata suaminya, mama nggak baca hadis, harusnya lutut dulu. Besoknya bertemu dengan kami pagi-pagi, kata suaminya, padahal kami dua-duanya nggak baca hadisnya, Pak, katanya. Ya, satu belajar dari si A, satu dari si B. Keduanya itu sebetulnya benar. Dan uniknya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud, yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan, itu dari Abu Hurairah, nomor hadisnya 840. Cuman beda 2 nomor, Pak. 838 posisi paling kanan sebelah bawah, 840 posisi paling atas tuh sebelah kiri. Beda 2 nomor. Masya Allah. Jadi sebetulnya ada kemudahan. Yang Anda biasa pakai lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangannya. Yang telapak tangan bermasalah, silahkan gunakan lututnya. Karena cuma 2 ini saja yang digunakan. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Rumah papa udah rame gitu. Nah sekarang di 4.800 hadis itu nomor hadis 2.452 yang menyampaikan istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. An ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sementara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyampaikan, lihat rumusnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan perbanyak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Yang kemarin tidak puasa, alhamdulillah kalau hari ini bisa puasa. Hari ini tidak, besok puasa.
Perbanyak. Jadi amal pertama kata Nabi apa? Puasa itu ternyata rumusnya dalam fikih saat dikerjakan bisa merangkul amalan yang lain. Itu kehebatannya. Bapak ibu tidak puasa, misal, jangankan ketinggalan sholat sunnah, tertinggal sholat fardu, perasaan biasa-biasa. Tapi kalau anda sedang puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Terlambat saya, terlambat tuh. Padahal yang pokok belum dikerjakan. Anda tidak puasa, belum tentu baca Quran, tapi saat puasa selalu ingin baca tuh, ada dorongan di hati. Anda tidak puasa, keluar dari sini di depan ada yang minta, belum tentu Anda kasih. Saat Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak pun Anda catat tuh. Cek saat Ramadan. Bukankah Anda cari fakir miskin, anak yatim dan sebagainya? Itu hebatnya puasa. Dan yang kedua, puasa itu keistimewaannya bisa menekan maksiat. Umumnya orang kalau sedang puasa nggak mau bermaksiat. Minimal takut batal puasanya. Silakan cek ya. Mas, kemarin di mana saya cari-cari? Mau jawab bingung kan, takut batal. Entar deh maghrib saya jawab ya. Nunggu maghrib tuh. Nunggu dulu gitu ya. Nah ini poinnya. Jadi kalau anda ingin bisa meraih amal soleh tadi, coba kerjakan puasa. Perbanyak ya. Nah kalau tidak mampu menunaikan memperbanyaknya, ya saya dengan singkat saja. Maka ada petunjuk dari Nabi. Saya mohon sebesar-besarnya ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. Di sini dulu kita berhenti sejenak, kita diskusi dulu. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan pada hukum-hukum yang khusus. Saya bacakan hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari. Hadis dari Abu Qatadah, semoga Allah meridai kepada beliau radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan momentum Arafah. Awas, jadi kalau ibu dan bapak tidak bisa memaksimalkan memperbanyak puasa 9 hari ini, maka setidaknya rumus hadis ini tolong jangan tinggalkan tanggal 9 ini. Dijawab oleh Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini bersamaan dengan orang wukuf di Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, Bu. Pak. Yang setahun tuh, ya. Hari ini aja belum tentu terampuni, setahun yang lalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Dan mencegah pelakunya dari berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas, ada yang keliru menerjemahkan. Terampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Itu terjemah yang kurang tepat. Kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosanya, wah sudah itu. Pulang dari pengajian, Masjid Al-Latif, sendal pada hilang. Enggak, dosa sudah terampuni, setahunnya akan datang. Baik, itu cara penerjemahan yang kurang tepat. Konsekuensinya, orang yang puasa tanggal 9 ini, kalau benar dia berpuasa, dia akan menjaga dari dosa. Di pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, dalam ilmu usul fikih, kalau ada orang puasa Arafah, kemudian setelah itu dia berbuat dosa, itu tandanya puasanya gagal. Harusnya bisa mencegah dia, gitu. Itu poinnya. Ya. Karena itu nanti seperti orang wukuf di Arafah melakukan 3 amalan tadi, anda yang puasa itu pun coba maksimalkan. Ingat-ingat dosanya, kan? Dan sebagainya, dan tingkatkan amalan dan seterusnya.